Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sekali lagi, dia diam-diam masuk kembali ke institut. Yang mengejutkannya, kekuatan misterius dari dunia masa depan tampaknya membebani lebih berat dari sebelumnya. Dengan cepat menggambar jimat Raja Surga Devourer, dia mulai menyerapnya dan menggunakannya untuk memperbaiki basis kultivasinya. Kebanyakan orang tidak akan dapat mendeteksi kekuatan itu di tengah-tengah semua campuran kompleks energi vital lainnya. Tetapi mengingat Yang Qi sekarang memiliki konstitusi masa depan, kekuatan pengamatannya memungkinkan dia untuk segera menilai situasi dan mengidentifikasi kekuatan spesifik itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menggunakan Sagevire dan kekuatan iman di dalam dirinya untuk memecah energi vital dan mengisolasi kekuatan dunia masa depan. Itu jauh lebih kuat dan lebih misterius daripada kekuatan dari surga Tusita, dan juga lebih murni. Akhirnya, aliran energi vital berputar di sekitar ujung jarinya yang tampak seperti semacam ular roh. Itu memiliki sisik yang ditutupi dengan pola rumit dan indah yang membuatnya tampak hampir seperti kepingan salju. Itu adalah produk unik dari peradaban dunia masa depan, kombinasi dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Energi vital dunia masa depan mengandung unsur-unsur dunia fana, dunia abadi, dunia dewa, dan bahkan kekacauan utama itu sendiri. Itu tidak akan terlalu jauh ke masa depan Yang Qi ketika ledakan skala universal akan terjadi, menyebabkan semua langit dan bumi, semua dunia, dan segala sesuatu yang lain lenyap dan digantikan oleh alam semesta baru yang bersatu. Dalam persiapan untuk invasi, dunia masa depan telah meningkatkan energi vital mereka menggunakan komputer fotonik, membuatnya hampir seperti kekuatan dari dunia dewa. Itu memiliki tingkat kecerdasan tertentu, tetapi pada saat yang sama dapat diserap oleh orang biasa, memberi mereka manfaat besar. Tidak buruk sama sekali, pikir Yang Qi. Setelah memeriksa energi vital dari dunia masa depan, dia memutuskan itu akan menjadi ide yang baik untuk mengirimkannya ke dunia abadi yang sedang tumbuh untuk mempercepat pertumbuhannya. Alih-alih menggunakan energi vital seperti ular untuk tujuannya sendiri, ia mengubahnya menjadi pil obat yang menyerupai Ara-Ra, di mana hanya mungkin untuk melihat citra dewa-dewa dari masa depan. Dia dengan cepat menciptakan nama untuk itu pil masa depan. Dia terus menyerap energi vital dan mengirimkannya ke surga Legiun Dewa untuk menjadi pil obat. Seiring proses berjalan, pemahaman dan pencerahannya tentang dunia masa depan tumbuh. Dia sekarang hanya berkultivasi dan menunggu. Sampai dunia masa depan bergerak, dia akan fokus untuk meningkatkan pencerahannya dan menjadi lebih kuat. Semakin dia meningkat, semakin yakin dia akan mampu menghadapi Proud Heaven dan mendapatkan ibunya kembali. Perlahan-lahan, dia tenggelam dalam trance yang sangat dalam, sampai pada titik di mana segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Energi vital primal chaos berputar di sekelilingnya saat dia perlahan bernapas. Ketika dia menarik napas, dia akan tampak mengembang, dan ketika dia menghembuskan napas, dia akan mengering dan layu. Setiap Godmit yang melihatnya berlatih kultivasi dengan cara ini akan langsung menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat yang sangat misterius di mana pernapasannya sesuai dengan alam semesta itu sendiri. Alam semesta juga bernafas. Ketika dihirup, kehidupan berkembang dan berkembang tanpa batas. Ketika dihembuskan, alam semesta layu dan menjadi sunyi, dan semua kehidupan berhenti. Pada akhirnya, setelah semuanya menyusut, itu akan meledak lagi. Tentu saja, pernapasan alam semesta terjadi selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa pernapasan Yang Qi sesuai dengan alam semesta menunjukkan bahwa kultivasinya mirip dengan Legiun Dewa. Bahkan ketika kultivasi Yang Qi mencapai tingkat yang lebih tinggi, sebuah pertemuan sedang berlangsung jauh di dalam kuil leluhur di Institut Brahman. Akhir-akhir ini, pertemuan semacam itu diadakan hampir setiap hari. Namun, pertemuan kali ini berbeda. Itu adalah urusan yang sangat formal di mana beberapa tahta telah didirikan, yang jelas menunggu untuk diduduki oleh para patriark yang sangat penting yang biasanya tidak menunjukkan wajah mereka. Faktanya, Brahma Ekosilek benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia baru-baru ini dapat menghadiri pertemuan seperti itu, yang biasanya dimeriahkan oleh kehadiran para leluhur dewa pelihat dengan mungkin 1 atau 2 dewa temperet yang hadir. Tapi hari ini, ada lebih dari 100 dewa temperet dan mereka semua berdiri, tampaknya menunggu sosok yang lebih mulia tiba. Aku tidak percaya bahwa dunia abadi Brahman peringkat kelima yang lemah ini sekuat ini, pikirnya. Siapa yang mereka semua tunggu Mahadewa yang berinkarnasi? Tiba-tiba,
Energi vital yang sangat besar menyebar ketika sosok mulai muncul, berdiri di depan tahta yang kosong. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka tampaknya mampu memusnahkan seluruh dunia abadi. Jelas, mereka jauh melampaui tingkat kekuatan Brahma Eko Silek. Tuan yang terhormat, ada 9 dewa yang berinkarnasi. Yang lebih mengejutkan, bagaimanapun, adalah fakta bahwa 9 dewa yang berinkarnasi tidak duduk. Jangan bilang bahwa seseorang yang lebih kuat dari dewa yang berinkarnasi akan datang. Gemuruh. Bahkan ketika pikiran itu melintas di kepalanya, tekanan besar tiba-tiba membebani dan pusaran jimat kertas muncul, semuanya berbentuk seperti naga. Sesosok muncul di singgasana tengah, seorang pria muda yang tampak kuat dengan fitur halus. Dia mengenakan jubah sederhana yang dihiasi dengan cahaya bintang dan tidak mengenakan tutup kepala. Bahkan, dia juga tidak memiliki rambut panjang. Dia memiliki potongan bas, dan matanya sangat tajam dan berapi-api sehingga tampaknya mampu membakar dunia abadi. Siapa lelaki ini? Dia begitu kuat sehingga saya merasa seperti tercekik. Brahma Eko Silek dengan cepat menundukkan kepalanya, menggigil tanpa sadar saat dia berlutut bersama dengan dewa peramal lainnya. Dia harus berada di divisi 4. Itu akan membuatnya menjadi dewa yang hancur. Hanya dewa yang hancur yang bisa memberi tekanan seperti itu padaku. Ya Mahadewa, bahkan surga harta karun mulia peringkat 13 kami tidak memiliki dewa hancur. Bagaimana bisa tempat peringkat kelima seperti ini memilikinya? Orang-orang seperti itu hanya muncul di dunia abadi peringkat 15 atau lebih tinggi. Kami menawarkan salam hormat, August Patriark Proudwing. Patriark Agustus, Anda akhirnya kembali dari sesi meditasi selama 100.000 tahun. Akhirnya, dunia abadi Brahman kita dapat menyelesaikan tugas besar yang ada. Rencana nenek moyang 100.000 tahun akhirnya akan membuahkan hasil. Semua dari berbagai patriark yang hadir menawarkan kata-kata pujian yang serupa kepada sayap kebanggaan Patriark Agustus ini. Senang bertemu dengan Anda semua, kata August Patriark Proudwing. Dia melambaikan tangannya sedikit dan menyebabkan aliran kekuatan iblis keluar, menenangkan semua orang. Segera menjadi jelas bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dilahirkan secara alami, dengan kemampuan kepemimpinan yang hakiki. Jadi, dia adalah yang terkemuka. Dan dia memiliki aura seorang masa depan. 2 konstitusi khusus. Betapa menakutkan. Sebagai yang terkemuka, dia secara bawaan dapat memaksa hati para pengikutnya dan memimpin pasukannya kemanapun di alam semesta, melawan semua jenis musuh. Hati Brahma Eko Silek sudah berdebar ketakutan. Melihat sekeliling, August Patriark Proudwing berkata, untuk beberapa waktu sekarang aku berada di peringkat ke-20 Honored Capital Heaven. Setelah menembus ke tingkat dewa hancur, saya berharap untuk terus mencapai terobosan lebih lanjut. Namun, para leluhur Agustus lainnya meminta saya datang ke sini untuk mengambil alih. Kami memiliki tugas yang sangat penting yaitu menginvasi dunia masa depan. Meskipun sebagian besar dari Anda berasal dari dunia ini, pada akhirnya Anda pada dasarnya adalah warga dunia masa depan. Dunia masa depan akan taklukkan dunia saat ini dan dapatkan artefak paling penting bagi pemimpin tertinggi dunia kita. Dan artefak itu akan mengarah pada peradaban legiun para dewa. Jika Anda berhasil mengaktifkan formasi mantra dan menarik kekuatan dunia masa depan di sini, Anda akan melakukan layanan yang luar biasa dan selamanya akan tetap terlindungi dan aman. Memahami. Semua orang yang hadir merasa terpengaruh sampai ke dalam jiwa mereka oleh kata-katanya, segera bergabung dengan suara untuk menjawab, kami mengerti. Bagus. Sekarang, beritahu saya perkembangan terbaru. Apakah ada yang tidak berjalan sesuai rencana? Apakah ada masalah dalam menyatukan dunia abadi? Masing-masing dari 36.000 dunia abadi adalah simpul penting dalam formasi mantra besar-besaran. Kami membutuhkan 36.000 simpul itu agar formasinya selesai. Menanggapi kata-kata August Patriark Proudwing, para Sirgat Patriarks hadir dengan tatapan canggung yang saling bertukar. Dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Apa 36.000 dunia abadi semuanya adalah perhubungan spasial? Apa? Ada masalah? Sayap bangga Patriark Agustus bertanya. Apakah ada yang salah dengan persiapannya? Salah satu dewa temperet melangkah maju dan mulai terbata-bata menjelaskan. Agustus Patriark, tolong, jangan marah. Seperti ini, semuanya berjalan baik-baik saja, kecuali kami baru saja mendapat laporan ada pemberontakan kecil di antara beberapa dunia abadi yang sangat tidak penting, yang kemudian menghilang. Surga Kaisar Titan, surga pasir hitam, total 7 dari mereka. Mereka pergi. Kami baru saja akan mengirim orang untuk menyelidiki ketika pertemuan ini diadakan. August Patriark, tolong, Anda benar-benar tidak boleh marah. Bukannya kami tidak mengikuti instruksi.
Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin sekelompok dunia abadi menghilang begitu saja akan menjadi satu hal jika ada pemberontakan? Itu adalah kejadian umum. Tapi dunia abadi semuanya sangat dalam prahara spasial alam semesta. Biasanya, para patriark ini adalah individu yang tirani dan sombong, tetapi tidak sekarang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa menenangkan diri, dan yakin bahwa August Patriark Proudwing mungkin akan melenyapkan mereka kapan saja. 7 dunia abadi menghilang begitu saja, August Patriark Proudwing berkata, tampak terkejut. Bahkan dewa yang berinkarnasi seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan dunia abadi, terutama tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Apakah beberapa ahli yang sempurna menemukan rencana kita? Tidak, itu tidak mungkin. Jika seseorang ingin mengganggu rencana kami, mereka akan menyerang dunia abadi Brahman. Mengapa mereka pergi dan memindahkan beberapa dunia abadi yang tidak penting seperti itu? Sementara itu, Brahma Eko Silek memandang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi ketika dia menyadari bahwa August Patriark Proudwing sepertinya sedang melakukan semacam perhitungan atau ramalan. Apakah itu sesuatu dari peradaban masa depan, atau seni energinya sendiri? Dia harus memiliki cara untuk melihat kebenaran masalah ini. Menakutkan. Bawa aku ke lokasi di mana dunia abadi menghilang. Mungkin aku bisa menentukan apa yang terjadi. Mengingat hal-hal penting yang akan terjadi, kami tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Satu lubang semut dapat menyebabkan runtuhnya tanggul sepanjang 1000 km. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah besar bagi rencana induk. August Patriark Proudwing turun dari tahta dan mengirimkan gelombang kekuatan yang mengumpulkan semua patriark, termasuk Brahma Eko Silek, dan memindahkan mereka. Kejutan Brahma Eko Silek terus meningkat. Yang Ki ini luar biasa. Dia benar-benar memindahkan seluruh kelompok dunia abadi sebagai bagian dari rencananya. Tapi kemana saya berasumsi dia akan khawatir tentang klannya di dunia fana, serta orang-orangnya di surga Kaisar Titan, dan saya dapat menggunakannya untuk mengambil keuntungan darinya. Tapi dia bukan orang yang sederhana. Saya harus sangat berhati-hati dalam bekerja dengannya. Kami berdua mengejar kepentingan diri sendiri, dan tidak ada semangat kesetiaan atau pengorbanan diri di sini. Mengingat bahwa saya berkomplot melawan dia, dia pasti berkomplot melawan saya. Segera, kelompok patriark berada di lokasi yang sebelumnya ditempati oleh Kaisar Surga Titan, yang sekarang tidak lebih dari ruang kosong dan hukum magis yang terputus. Ekspresi August Patriark Proudwing berkedip saat dia mengulurkan tangan, meraih salah satu hukum magis yang terputus, dan melihatnya dari dekat. Kekuatan dewa yang luar biasa. Siapapun orang ini, dia sangat kuat. Tiba-tiba, 6 aliran cahaya terang keluar dari August Patriark Proudwing, yang berubah menjadi 6 cermin. Permukaan mereka segera mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan saat ramalan dilakukan, kemudian salah satu dari mereka mengungkapkan sosok besar meraih 7 dunia abadi dan membawa mereka ke bagian yang tidak diketahui. August Patriark Proudwing mencoba melanjutkan ramalan, tetapi cermin itu pecah. Dia tahu aku sedang berusaha menemukannya. Dia mencoba melakukan lebih banyak ramalan, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Seolah-olah subjek pencariannya ada di luar takdir itu sendiri. Yang tak bernasib aku tidak percaya ada satu di sini. Tapi siapa itu? Bahkan ketika dia mempertimbangkan masalah ini, salah satu patriark lainnya melangkah maju dengan hormat dan berkata, saya khawatir masalah ini pasti ada hubungannya dengan salah satu dunia yang lebih rendah, tempat yang disebut sistem planet Sage Monarch. Sistem planet Sage Monarch saya tidak pernah mendengarnya. Ceritakan lebih banyak lagi. Yah, seperti ini. Sang Patriark melanjutkan untuk menggambarkan kebangkitan sistem planet Sage Monarch dan bagaimana mereka telah mengambil kendali dari Titan Emperor Heaven. Kemudian dia menjelaskan bahwa dunia abadi Brahman telah mengirim beberapa anak Brahma untuk mengatasi situasi, hanya untuk membuat mereka gagal. Singkatnya, ini benar-benar kesalahan kami. Kami pikir itu adalah masalah sederhana dari dunia abadi yang memberontak. Kita tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan berakhir seperti ini. Sistem planet Sage Monarch adalah tempat yang kecil, tetapi bukan lokasi yang bisa dianggap enteng. August Patriark Proudheaven pernah mengirim tiruan ke sana untuk mencari sesuatu. Kemudian, dia kembali dengan seorang wanita muda, lalu menggunakan lorong kami untuk kembali ke dunia masa depan bersamanya. Mungkin semua ini terikat bersama. Untungnya, Anda di sini untuk mengambil alih, August Patriark Proudwing. Dengan itu, Patriark menundukkan kepalanya dan menunggu jawaban. Jadi ini semua dibungkus dengan August Patriark Proudheaven. Pikir sayap bangga. Tiba-tiba,
Ekspresi serius muncul di wajahnya dan dia merasakan kegugupan mencengkeram hatinya. August Patriarch Proudhaven adalah senior saya, dan bahkan di masa depan basis kultivasinya dianggap misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Mungkin saja dia sudah mencapai tahta tanpa kematian dan sama tak terkalahkannya dengan legiun para dewa. Mengingat ini semua terkait dengannya, saya mungkin juga berhenti menyelidiki. Dia pasti memiliki segala macam rencana, jadi tindakan terbaik adalah melaporkan situasinya ke dunia masa depan. Kehilangan beberapa dunia abadi peringkat rendah seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kita bisa pergi menaklukkan lebih banyak lagi untuk menggantikan mereka. Persis seperti itu, apa yang bisa menjadi badai besar berlalu. Pada saat yang sama, Yang Qi berada jauh di dalam Institut Brahman, tersenyum tipis. Sepertinya teknik Taois saya telah meningkat lagi. Bahkan August Patriarch Proudwing, divisi keempat Sateret God, tidak dapat mengetahui lokasi saya. Yang mengatakan, dia memiliki konstitusi ganda dari masa depan dan yang terkemuka, jadi saya tidak berpikir saya bisa membawanya keluar dalam perkelahian. Saya perlu meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Aku harus mencapai level Godmid, atau paling tidak, level Dao Demolisher. Dengan itu, dia tenggelam kembali ke trans untuk melanjutkan kultivasinya. Sudah, dia tahu bahwa hubungannya dengan dunia masa depan memberinya pencerahan yang lebih dalam. Kehendak ilahinya berada pada tingkat seorang kaisar abadi, atau dengan kata lain, penghancuran purbakala tahap ke-8. Dan sekarang dia mendorong lebih dekat ke tahap ke-9 Dao Demolishing. Sementara itu, klon pembunuh abadinya juga sedang mengerjakan kultivasinya jauh di dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Klon saat ini berada di tingkat kaisar abadi, sedikit lebih tinggi dari dirinya yang sebenarnya, berkat kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer. Karena pencerahan dari August Patriarch Fire Dragon dan Jade Instone, serta hubungannya dengan Sage Monarch Heaven, kekuatan klon atas Myriad Worlds Monarch Chart telah mencapai titik di mana ia dapat mencakup area dengan ukuran yang sama, beberapa ratus dunia abadi. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa besar grafik itu. Itu mencakup hyperdimension tak berujung dan bisa memuat jutaan demi jutaan dunia abadi di dalamnya. Bagian yang saat ini dikendalikan Yang Qi mungkin juga setetes air di lautan. Ada bagian lebih jauh di mana prahara spasial mengamuk, dan ada lokasi berbahaya yang berisi para dewa kekacauan primal yang bahkan tingkat kekuatan yang sangat besar tidak dapat dibuka. Bahkan dewa sejati tertentu yang masuk ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart bisa terjebak dan terbunuh. Bagaimanapun, Raja Pembunuh Abadi dan saudara-saudaranya telah menggunakan bagan Raja Segudang Dunia untuk menghancurkan dunia dewa dan membunuh terlalu banyak roh dewa untuk dihitung. Dalam beberapa hal, Myriad Worlds Monarch Chart juga berfungsi sebagai makam para dewa. Yang Qi tidak tahu berapa lama sebelum dia mengendalikan grafik secara keseluruhan. Mempertimbangkan seberapa kecil porsi yang dia kendalikan, dia pada dasarnya seperti kepala desa atau wali kota di sebuah kerajaan besar. Bahkan jika dia memiliki semua medali warisan Raja Immortal Slayer, dia perlu mendorong basis kultivasinya ke level yang sama dengan King Immortal Slayer sendiri, level Paramount God, sebelum dia bisa mengambil peta untuk dirinya sendiri. Gemuruh. Di sudut kecil lain dari Myriad Worlds Monarch Chart, jauh dari klon pembunuh abadi Yang Qi, sebuah lubang cacing tiba-tiba terbuka, dari mana muncul sekelompok orang. Orang yang memimpin membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, saya akhirnya mencapai Myriad Worlds Monarch Chart. Bagus sekali. Segera, bagan ini akan menjadi milik saya dan saya akan menjadi entitas paling kuat yang pernah ada. Tidak ada yang akan cocok untukku. Dia tampak seperti seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun dan dia menganggap dirinya sombong. Dia diapit oleh sejumlah anak muda lainnya, semuanya jenius dalam hak mereka sendiri, dengan basis kultivasi yang kuat. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemuda pertama, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Daun, Anda pasti akan menjadi seperti salah satu dewa. Kami semua dari surga Tusita peringkat 33, tetapi Anda, Tuan, adalah satu-satunya yang memiliki medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Secara umum, tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki Myriad Worlds Monarch Chart sebelum dibuka secara alami, bahkan anggota Legiun Dewa. Hanya individu dengan medali warisan Raja Immortal Slayer yang bisa melakukannya. Secara total, ada 9 medali seperti itu dan dibutuhkan minimal 3 untuk membuka Myriad Worlds Monarch Chart. Jelas, pemimpin kelompok ini memiliki setidaknya 3 dari mereka. Tuan Muda Daun, ini sangat menarik dan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Dia adalah orang yang kuat dan penting, jika tidak,
dia tidak akan memiliki begitu banyak jenius muda lainnya sebagai pengikutnya. Termasuk Tuan Muda Daun, ada total 72 individu dalam kelompok ini. Dan semuanya berasal dari surga Tusita. Sebagai dunia abadi peringkat 33, surga Tusita dianggap sangat mulia dan bergengsi di antara dunia abadi. Pakar top berkembang biak di sana, dan dibandingkan dengan itu, tempat-tempat seperti surga pedang sage, dunia abadi Brahman, surga darah bela diri, dan surga harta karun yang mulia hanyalah semut. Bahkan Yang Qi belum pernah melihat surga Tusita, dia juga tidak tahu persis seperti apa itu. Formasi abadi yang dia ciptakan untuk terhubung dengannya hanyalah saluran kekuatan, bukan jalur transportasi. Medali warisan King Immortal Slayer berguna, Tuan Muda Leaf berkata dengan dingin, tetapi itu sulit diperoleh dan pada dasarnya berbahaya. Biasanya, siapapun yang bergabung dengan mereka akhirnya mati dengan kejam dan takdir mereka diserap dan dikirim ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk meningkatkan kekuatan kehendak Raja Pembunuh Abadi. Kemudian medali akan mencari orang lain untuk dilampirkan. Ini adalah siklus yang tampaknya tak berujung yang pada akhirnya akan berakhir dengan King Immortal Slayer dibangkitkan. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Saya menganggapnya sebagai tantangan. Selama keinginanku bisa mengalahkan Raja Pembunuh Abadi, aku bisa melampauinya. Benar, Tuan Muda Daun, kata salah satu pemuda lainnya. Kamu sudah lama menjadi terkenal di antara klan surga Tusita, dan basis kultivasimu cukup kuat untuk menaklukkan alam yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah kita masuk ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart, akan ada banyak harta bagi kita 72 bersaudara. Kita akan mengikuti contoh dari 72 bersaudara kuno, termasuk Raja Pembunuh Abadi, dan menghancurkan Legiun Dewa dan menantang Mahadewa sendiri. Pemuda ini memiliki aura luar biasa yang memperjelas bahwa jika dia menghadapi seseorang dengan basis kultivasi yang mirip dengan miliknya, tetapi yang berasal dari dunia abadi yang lebih rendah, orang itu tidak akan cocok dengan cara apapun. Itulah yang terjadi ketika seseorang dilahirkan di pesawat abadi tingkat tinggi. Individu dari dunia abadi yang lebih rendah seperti petani, sedangkan mereka yang berasal dari pesawat tingkat tinggi seperti bangsawan. Ketika datang ke orang-orang dari surga Tusita, mereka seperti anggota klan kekaisaran. 72 bersaudara di masa lalu semuanya binasa di Myriad Worlds Monarch Chart, dan harta mereka masih di sini untuk diambil. Sekarang setelah saya memiliki 3 medali warisan Raja Immortal Slayer, saya dapat mulai mencari potongan lainnya, dan akhirnya menggabungkannya. Tidak masalah di mana medali itu berakhir, orang akan menemukan mereka, menggabungkannya, dan akhirnya datang ke Myriad Worlds Monarch Chart. Bahkan, saya mungkin juga hanya berbaring di sini menunggu. Tuan Muda Daun tertawa kecil. Saya sangat penasaran untuk melihat siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mengumpulkan medali ini. Dan ya, alasan utama saya membawa kalian semua ke sini adalah untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Raja Pembunuh Abadi. Kalian semua jenius dengan konstitusi khusus. Misalnya, Guru Tusita, Anda adalah seorang yang berani. Medisin Mortal, Anda adalah obat surgawi. Drum Abadi, kamu adalah MT Heart One. Semua dari 72 bersaudara itu memiliki konstitusi khusus juga. King Immortal Slayer adalah yang abadi, dan King Heaven Devourer, ular tua kekacauan primal, adalah Devouring One. Perpisahan Raja berkabung adalah orang yang menyesal, Raja Pembunuh Kehidupan adalah orang pembunuh kehidupan, dan Raja Tanduk Liar adalah orang penjaga. Dengan saya sebagai pemimpin Anda, kami adalah kekuatan yang luar biasa kuat. Kami mungkin kecil, dan kami mungkin bukan kelompok yang paling menakutkan dari surga Tusita, tetapi jika kami tetap bersatu, kami pada akhirnya akan menghancurkan semua yang ada di jalan kami. Surga Tusita sangat besar, tetapi itu membuatnya menjadi panggung yang sempurna bagi kami. Salah satu pemuda lainnya melangkah maju. Kulitnya merah cerah dan matanya berkilauan dengan api, mengidentifikasi dia sebagai Flame Dancing One. Tuan Muda Daun, Anda pasti satu-satunya orang yang mungkin bisa mengumpulkan kita semua. Kita semua memiliki konstitusi yang unik dan merupakan tipe yang keras kepala dan sulit diatur yang tidak suka bekerja dengan orang lain. Tapi Anda berhasil menyatukan kami. Itu pasti karena Anda memiliki yang paling kuat dari 3.000 jenis konstitusi. Kamu adalah orang yang beruntung, yang membuatmu sekuat Raja Pembunuh Abadi, yang merupakan orang abadi. Anda benar, saya adalah orang yang beruntung. Dan selain yang abadi seperti King Immortal Slayer, ada konstitusi ketiga yang ada lebih tinggi dari yang lainnya. Yang tak bernasib. Konon, belum ada individu seperti itu yang muncul di zaman kita. Menurut legenda, siapapun yang dapat memperoleh kekuatan dari yang tak bernasib akan menjadi tak terkalahkan dan akan melampaui ke 3.000 jenis konstitusi lainnya.
Jika saya dapat menemukan yang tak bernasib, saya akan melahapnya tanpa berpikir dua kali. Lalu aku akan menggabungkan ke 3.000 jenis konstitusi, melakukan apa yang belum pernah dilakukan dari zaman kuno sampai sekarang dan menjadi pemimpin legiun para dewa. Tuan Muda Daun tentu saja memiliki mulut yang besar. Saat dia dan rekan-rekannya terbang melalui Myriad Worlds Monarch Chart, mereka terus mendiskusikan berbagai hal. Tuan Muda Daun, itu terlihat seperti kota di depan. Sepertinya cukup padat. Benar saja, ada pesawat keberadaan di depan mereka di mana sejumlah besar ahli telah berkumpul. Beberapa dari mereka adalah demi-immortals dari dunia fana, dengan beberapa menjadi demolisers. Bahkan ada beberapa patriark Godmid. The Myriad Worlds Monarch Chart dibuka setiap 10.000 tahun, tetapi itu hanya untuk membiarkan orang masuk. Keluar adalah masalah lain, dan mereka yang tetap terjebak di dalam seringkali membentuk masyarakat dan budaya yang menyerupai dunia abadi. Sempurna, bersihkan mereka. Bagan Raja Segudang Dunia adalah milikku, dan orang-orang ini tidak berguna bagiku. Beraninya mereka mencuri harta karun dari rumahku sendiri. Bidang keberadaan khusus ini kira-kira sebesar dunia abadi biasa dan dipimpin oleh segelintir patriark Godmid. Tempat-tempat seperti ini biasa terjadi di Myriad Worlds Monarch Chart. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana Myriad Worlds Monarch Chart telah ada, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang telah masuk. Namun, Tuan Muda Daun yang misterius dari surga Tusita ini jelas tidak akan mentolerir kehadiran mereka. Dia memandang Myriad Worlds Monarch Chart sebagai harta pribadinya, setiap inci terakhirnya. Sejauh yang dia ketahui, semua orang di tempat ini hanyalah sampah yang harus dibersihkan. Oh, dia segera menyerang, melepaskan kekuatan yang menghancurkan yang menyebabkan beberapa demi-immortals dan demolisher meledak bahkan sebelum itu menyentuh mereka. Sekelompok patriark Godmid terbang sebagai tanggapan. Menghadapi kelompok 72, mereka berkata, siapa kamu dan mengapa Anda menyerang kami? Bidang keberadaan ini tetap netral dalam urusan Myriad Worlds Monarch Chart. Aku tidak tertarik berbicara dengan sampah seperti ini. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Selain kita, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan ada di Myriad Worlds Monarch Chart. Ya, Tuan Muda Daun. Para pemuda lainnya menyerbu ke depan dan menghancurkan seluruh alam keberadaan, membunuh semua orang yang hadir bahkan para patriark Godmid, yang bahkan tidak bertahan satu putaran pun pertempuran dengan mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, alam kehidupan yang telah dihuni oleh miliaran pembudidaya benar-benar hilang. Tuan Muda Daun melambaikan tangannya, mengumpulkan jiwa-jiwa melolong yang tak terhitung jumlahnya dari orang mati. Melihat mereka, dia menggelengkan kepalanya. Betapa sekelompok jiwa yang tercela. Beraninya mereka mencemarkan Myriad Worlds Monarch Chart. Mereka bahkan tidak pantas mendapatkan kematian yang bersih. Jadilah halus. Api meledak dari telapak tangannya dan jiwa-jiwa dimusnahkan. Bagus sekali. Tetap bersihkan tempat ini. Apa bagian-bagian dari istana surga yang membelah duka? Di rerun Mahadewa dunia yang hancur, ada energi dendam yang diperhatikan oleh Tuan Muda Daun. Membuat gerakan menggenggam, dia menarik koleksi yang tampak seperti beberapa ratus rumah kecil. Sempurna, ini adalah 300 kamar dari istana surga perpisahan berkabung. Murmur kebencian, majulah. Iya Pak, seorang pria muda melangkah keluar, berdenyut dengan energi dendam yang membuatnya tampak seperti ingin membunuh semua orang di dunia. Murmur kebencian, ambil aula ini dari istana surga perpisahan berkabung. Anda adalah orang yang kesal, sama seperti raja berkabung perpisahan sendiri. Salah satu tujuan utama kami di sini di Myriad Worlds Monarch Chart adalah untuk melengkapi 72 dari kami dengan harta yang sesuai dengan konstitusi kami. Setelah kita diperlengkapi sepenuhnya, kita dapat kembali ke surga Tusita lebih kuat dari sebelumnya. Lalu siapa yang berani meremehkan kita? Tuan Muda Daun jelas memiliki ambisi yang tinggi. Ayo pergi, bunuh semua orang yang Anda lihat. Mereka seperti kanker yang perlu dibersihkan dari Myriad Worlds Monarch Chart. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan harta dan senjata dari 72 bersaudara itu jatuh ke tangan kutukan tercela seperti mereka? Pemerintahan pembantaian telah turun di Myriad Worlds Monarch Chart. Tidak akan ada lagi kedamaian di tempat itu, karena pos-pos yang tak terhitung jumlahnya diserang dan dihancurkan. Bahkan para patriark Godmid dimusnahkan oleh Tuan Muda Daun dan rekan-rekannya. Ada juga sarang cacing baptis purba yang dihancurkan dan diambil. Pakar tertentu biasanya tetap tersembunyi di lokasi rahasia di Myriad Worlds Monarch Chart, tetapi bahkan mereka ketakutan. Sementara itu, Yang Qi merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Yang Qi telah merenungkan misteri dunia masa depan dan mendapatkan sedikit pencerahan.
Akhirnya dia menghembuskan napas, dan intisari di sekitarnya bergetar dengan sensasi kekunoan yang ekstrim. Dia akhirnya melangkah ke tingkat Antiquity Demolishing, menyebabkan kesengsaraan muncul. Dia memanggil God Legion Paradise-nya, yang membuat kesengsaraan tampak lemah dibandingkan. Di dalam lautan energinya, anak bijaknya bergerak dan kemarahan Dao surga dan kesengsaraan surgawinya berubah menjadi energi vital yang mengalir melalui dirinya. Partikel di dalam dirinya seperti rantai yang melilit energi dan membuatnya terkunci rapat. Beberapa saat kemudian, Yang Qi sepenuhnya berada di tahap ke-8 penghancuran purbakala, menjadikannya seorang kaisar abadi. Sayangnya, itu tidak cukup tinggi. Dia harus setidaknya mencapai Dao Demolishing, dan semoga level Godmid. Oleh karena itu, dia tidak berhenti sejenak, tetapi malah melanjutkan kultivasinya, membakar kekuatan hidupnya sendiri dalam usahanya. Gemuruh, getaran menjalari dirinya saat kilat takdir terbentuk, dan bahkan saat dia bersiap untuk maju ke terobosan lain, jiwanya bergetar dan dia membuka matanya. Apa yang terjadi? Aku punya firasat aneh. Dan itu tidak terhubung dengan saya secara pribadi, melainkan klon pembunuh abadi saya di Myriad Worlds Monarch Chart. Well of Fate muncul di atas kepalanya, memungkinkan dia untuk melihat ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Di dalam, ada fluktuasi yang tampaknya dipicu oleh suatu peristiwa yang agak jauh. Itu seperti semacam efek kupu-kupu. Rupanya, sesuatu yang besar sedang terjadi di Myriad Worlds Monarch Chart, sesuatu yang bukan merupakan ancaman langsung baginya, tetapi bisa berubah menjadi bahaya yang luar biasa. Suara mendesing. Dia bangkit dan terbang ke Myriad Worlds Monarch Chart, menuju ke lokasi di mana dunia abadinya tumbuh. Ini adalah yayasannya, markasnya yang sebenarnya, dan dia telah meletakkannya di sini sehingga dia bisa bebas bertindak tanpa ragu-ragu di luar. Tapi sekarang dia memiliki sensasi yang sama yang akan dia alami ketika kebakaran terjadi di halaman belakang rumahnya sendiri. Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Dia bertanya pada ayahnya, Yang Zan, yang sekarang menjadi salah satu patriark terpenting di klan Yang dan memiliki andil dalam hampir semua urusan sehari-harinya. Tidak, semuanya telah sangat damai dan tenang. Seperti yang Anda lihat, semuanya cukup teratur. Surga Raja Sage seperti kerajaan besar. Populasinya telah melampaui 300 triliun dan terus bertambah. Sulit membayangkan seperti apa kekuatan iman dari 300 triliun pembudidaya, tetapi Yang Qi bisa merasakannya mengalir ke arahnya setiap saat. Aku mengerti, Ayah. Baiklah, pertahankan semuanya berjalan sebagaimana adanya dan fokuslah pada kultivasi Anda. Saya berharap untuk segera menemukan keberuntungan, dan ketika saya melakukannya, saya akan membantu Anda mencapai tingkat Godmid. Meninggalkan ayahnya, Yang Qi menuju ke pusat Sage Monarch Heaven untuk menemukan klon pembunuh abadinya. Aku merasakan fluktuasi aneh yang sama, kata klon itu, alisnya berkerut. Sepertinya bagi saya seseorang yang sangat kuat sedang melakukan pembantaian. Itulah satu-satunya hal yang akan menimbulkan aura membunuh seperti ini. Berdasarkan apa yang saya rasakan, ada orang lain di sini di Myriad Worlds Monarch Chart yang memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. Mungkin Anda harus menggunakan kekuatan segel Legiun Dewa untuk mengunci bagian ini. Jangan sampai orang lain ini merasakan medali Anda. Saya sudah melakukan itu, kata diri sejati Yang Qi. Saat ini kami perlu menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Kami sedang menuju ke titik yang sangat kritis, dengan dunia abadi Brahman diambang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jalan menuju dunia masa depan akan segera dibuka, dan hal terakhir yang kita butuhkan adalah bencana di sini. Kalau begitu, mari kita mulai. Klon dan diri sejati segera mulai bekerja. Klon menghasilkan medali warisan yang ditutupi dengan cahaya emas pelindung. Sementara itu, roda takdir berputar dan akhirnya menghasilkan sebuah gambar. Itu tampak seperti miliaran triliun jiwa yang melolong marah, dan tak terhitung banyaknya alam kehidupan yang hancur. Siapapun ini, dia menutupi kehadirannya. Tapi roda takdirku bisa melihat apa saja dan segalanya. Dia meludahkan beberapa energi darah ke roda takdir dan gambar itu pertama-tama menjadi kabur, kemudian mulai berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu. Ada sejumlah sosok ungu, berdenyut dengan energi yang luar biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajah mereka dengan jelas, mereka jelas sangat kuat. Itu aura itu. Ini sangat akrab. Hukum magis itu, berasal dari surga Tusita. Jangan bilang orang-orang dari surga Tusita ada di sini. Itu adalah dunia abadi peringkat 33, dan jelas tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang ini pasti menakutkan. Yang Qi merasa dirinya menjadi tegang karena kecemasan ketika dia menyadari bahwa situasinya benar-benar suram. Takdir menusuk hukum gaib surga Tusita menjadi rusak. Dia menghembuskan bukan energi darah,
melainkan energi ungu yang sama yang membentuk hukum magis surga Tusita. Lagi pula, dia sudah lama membangun hukum magis dan energi ungu di dalam dirinya. Itu berputar keluar untuk membentuk arah-ra yang mempesona, yang kemudian memasuki roda takdir, menyebabkan suara gemuruh yang intens bergema bersama dengan cahaya ungu terang. Dalam cahaya itu, sosok-sosok dari surga Tusita menjadi jelas. Kepada Mahadewa, begitu banyak konstitusi yang unik. Mata Yangki hampir keluar dari tengkoraknya saat melihat 72 individu. Apakah mereka bahkan manusia ya? Mereka bukan anak-anak dewa. Itu adalah yang memakan. Seorang yang menyebalkan. Seorang yang berani. Mereka sebenarnya memiliki yang berani. Yang berani dikatakan sebagai pembudidaya paling berani dan berani yang ada, dan mereka selalu membuat kemajuan kultivasi yang cepat. Mereka selalu mampu melawan orang-orang di atas tingkat kultivasi mereka sendiri, membuat mereka hampir tak terkalahkan sebagai pejuang. Seorang yang cerdas dan itu pasti pemimpin mereka. Dia memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. 3 di antaranya. Tidak heran dia bisa masuk ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Mereka membunuh semua orang. Dia harus memiliki konstitusi yang unik juga. Tapi yang mana saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, tetapi tampaknya setara dengan konstitusi saya. Jangan bilang dia yang abadi. Atau mungkin yang beruntung. Seluruh kelompok pemuda lebih kuat dari sayap bangga Dewa Hancur. Mereka jelas bertekad pada kehancuran dan tidak menahan apapun, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Yang kita tahu bahwa dia tidak akan cocok bahkan untuk salah satu dari grup ini. Dan jika semua 72 dari mereka bergabung, mereka bisa membunuhnya jutaan kali lipat. Tampaknya jelas bahwa mereka ingin mengendalikan Myriad Worlds Monarch Chart dan memusnahkan makhluk hidup lain di dalamnya. Awalnya, Yangki senang memikirkan lebih banyak medali warisan Raja Immortal Slayer datang kepadanya. Tapi kesenangan itu berumur pendek. Masing-masing dan setiap pendatang baru ini dapat membawa malapetaka lengkap ke dunia abadinya yang sedang tumbuh, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dan itu belum lagi fakta bahwa pemimpin mereka pasti ingin mengambil medali warisannya sendiri. Satu-satunya keuntungan yang mungkin dia miliki adalah segel Legiun Dewa dan darahnya dari satu dewa. Dengan mereka, dia bisa menekan aura medali warisan dan tetap tersembunyi dari lawan baru ini. Ini menakutkan. 72 orang dari surga Tusita, semuanya dengan konstitusi yang unik. Tunggu, apakah mereka mencoba meniru diri mereka sendiri setelah King Immortal Slayer dan saudara-saudaranya yang disumpah? Saya sudah bisa melihat bahwa mereka memiliki banyak harta yang awalnya milik 72 bersaudara itu. Istana surga yang memisahkan duka. Armor Dewa Tanduk Liar. Pedang Raja Pembunuh Kehidupan. Mantra Ular Kekaisaran. Salah satunya sebenarnya memiliki beberapa ratus mantra ular kekaisaran. Koleksi yang cukup banyak. Yang memiliki pesona ular kekaisaran adalah yang Devouring, seperti Raja Surga Devourer kuno. Jika Yangki bisa mendapatkannya, dia akan lebih dekat ke titik memiliki ke-3000 jimat. Setelah memperoleh 2000, dia menemukan bahwa memperoleh lebih banyak sangat sulit. Tapi masing-masing dia menambahkan memberikan dorongan besar dalam kekuatan. Sekarang lebih dari sebelumnya, Yangki House akan lebih. Mengumpulkan medali warisan King Immortal Slayer dapat menyebabkan konsekuensi berbahaya, tetapi tidak ada yang seperti itu dengan jimat King Heaven Devourer. Mengumpulkan lebih banyak dari mereka hanya memberi satu akses lebih besar ke warisan Raja Surga Devourer. Sayang sekali saya bahkan tidak berada dalam posisi untuk berurusan dengan orang-orang ini. Saya harus menjauh dari mereka untuk saat ini, dan memikirkan cara untuk memanfaatkan mereka nanti. The Myriad Worlds Monarch Chart sangat besar sehingga saya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membersihkannya dan mencarinya. Namun, mereka semakin dekat dan dekat denganku. Segera, mereka akan melihat dunia abadi saya. Bagaimanapun, itu hampir di peringkat ke-10. Skenario terburuk, kurasa aku bisa menyegelnya dan membawanya ke tempat lain. Dia awalnya berasumsi bahwa Myriad Worlds Monarch Chart akan menjadi lokasi teraman, tetapi kemudian iblis-iblis ini muncul dan dia menyadari bahwa dia perlu mengubah rencananya. Dia jelas harus menjadi Godmid sebelum dia bisa menghadapi kelompok ini. Yang memiliki medali Raja Immortal Slayer tampaknya seperti yang beruntung. Bagaimana saya bisa memanipulasi yang beruntung? Itu benar-benar bencana yang tiba-tiba dan tidak terduga, dan satu-satunya pilihan saat ini tampaknya adalah melarikan diri. Mempertimbangkan seberapa banyak upaya yang telah dilakukan Yangki untuk menciptakan fondasi yang aman untuk dunianya yang abadi, itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Untungnya, August Patriarch Proudwing tidak terus mencari ke dunia abadi yang hilang, jika tidak, Yangki pasti akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Ah,
Terserah, iblis ini terlalu kuat untukku saat ini. Mungkin jika saya sendirian, segalanya akan berbeda, tetapi saya memiliki orang-orang yang harus saya khawatirkan. Jika perkelahian pecah, itu pasti akan berakhir dengan kita semua musnah. Setelah lebih memikirkan masalah ini, Yang Qi tidak lagi pasrah dengan situasi ini, tetapi tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Situasi yang sempurna adalah entah bagaimana membuat kelompok orang ini bertentangan dengan dunia abadi Brahman dan dunia masa depan. Hal pertama, saya perlu memindahkan dunia abadi saya ke tempat yang aman. Entah di suatu tempat di antara dunia fana, atau mungkin di beberapa tempat tingkat tinggi di dunia abadi. Mudah-mudahan itu hanya sementara. Yang Qi dan klon pembunuh abadinya dengan hati-hati memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart dan mengirim Sage Monarch Heaven yang sedang tumbuh ke lokasi terpencil di antara dunia abadi, tempat terpencil yang dipenuhi prahara spasial tanpa akhir, yang tidak memiliki dunia lain yang mengambang, di dekat sini. Badai sangat ganas, dan saat mereka menghancurkan ruang abu-abu surga Raja Sage, itu bergetar hebat, memaksa Yang Qi untuk menggunakan teknik pertahanan dari Godfish 8 suku untuk melindunginya. Segalanya menjadi jauh lebih baik di Myriad Worlds Monarch Chart. Di sana, klon pembunuh abadinya dapat meminta kekuatan raja untuk melindungi rakyatnya kemanapun mereka pergi. Tapi tidak ada pilihan lain. 72 penyelundup itu terlalu kuat, dan akhirnya mereka akan menemukan Sage Monarch Heaven dan menghancurkannya. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis itu mengamuk, pikir Yang Qi. Aku harus kembali ke sana dan melihat mereka lebih dekat. Saya perlu mencari tahu siapa sebenarnya mereka, dan apa rencana mereka. Jika mereka memperhatikan saya, maka saya dapat menggunakan medali warisan Raja Pembunuh Abadi, segel legiun dewa saya, sayap malaikat saya, dan konstitusi penggerak surga jika saya harus melarikan diri. Mungkin nanti saya bisa menggunakan kekuatan dunia abadi Brahman untuk melenyapkan mereka dan bahkan mengasimilasi mereka. Yang Qi yakin bahwa Brahma Eko Silek tidak mengatakan yang sebenarnya tentang rencananya. Untuk satu hal, dia tahu bahwa membuka segel hati Brahma akan sangat berbahaya, tapi mungkin dia bisa menggunakan kekuatan ledakan itu untuk keuntungannya. Dalam sekejap mata, plot dan skema meletus dalam dirinya. Mungkin dia bisa membuat harimau dan serigala saling membunuh. Sebenarnya, ini sempurna. Mereka pasti akan sensitif terhadap medali warisan Raja Immortal Slayer. Ketika saatnya tiba, saya bisa membuka segel medali saya sendiri dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing mereka masuk. Senyum licik muncul di wajah Yang Qi. Klon, ikut aku. Mari kita lihat seberapa kuat orang-orang ini. Dengan itu, mereka berdua kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart. Untungnya, medali warisan Raja Immortal Slayer memungkinkan mereka untuk masuk ke grafik di mana saja. Tuan Muda Daun dan teman-temannya baru saja menghancurkan alam eksistensi lain. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak kehancuran yang telah mereka buat sejauh ini, atau berapa banyak pembudidaya yang telah mereka bunuh. Mereka sedang membersihkan Myriad Worlds Monarch Chart. Sialan, kenapa tempat ini penuh dengan begitu banyak serangga? Tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh, lebih banyak yang muncul. Kita pasti sudah memusnahkan 10.000 dunia, tapi sepertinya hanya setetes air di lautan. Berapa lama proses ini akan berlangsung? Salah satu pemuda memegang Patriark Gatmit di tangannya, membuatnya tampak seperti ayam yang basah kuyup. Gatmit memohon belas kasihan, tetapi pada akhirnya berasimilasi. Pemuda itu adalah yang melahap, yang memiliki beberapa ratus jimat Raja Surga Devourer yang awalnya dia peroleh di Surga Tusita. Siapa peduli, kata pemuda lain, mengenakan baju zirah. Semakin banyak kita membunuh. Apa yang kamu takut? Berkat memusnahkan begitu banyak benteng, saya sekarang memiliki beberapa ratus keping baju besi King Wildhorn. Ini pasangan yang sempurna bagi saya, mengingat saya seorang penjaga. Sekarang kemampuan bertahan saya secara eksponensial lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda lain yang berdenyut dengan aura membunuh berkata, datang ke Myriad Worlds Monarch Chart benar-benar pilihan yang tepat. Aku sudah menemukan beberapa pedang bijak pembunuh kehidupan raja. Dan aku menemukan beberapa ratus aula dari istana surga yang membelah duka, kata yang bersedih. Bahkan ketika semua orang dengan bersemangat mendiskusikan bagaimana mereka mendapat manfaat, pemimpin mereka Tuan Muda Daun menatap ke kejauhan dengan ekspresi yang agak terkejut di wajahnya. Tuan Muda Daun, apakah ada yang salah? Tidak ada. Saya baru saja merasakan fluktuasi kekuatan esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tidak banyak orang yang bisa menghasilkan sesuatu seperti itu. Saya ingin tahu apakah orang lain dengan koleksi medali warisan Raja Immortal Slayer telah memasuki grafik. Apa kapan itu terjadi? Siapapun itu, mereka sedang mencari kematian.
Seperti yang selalu mereka katakan, Anda bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Ayo pergi, Tuan Muda Daun. Kami akan membunuh orang ini dan memberimu setidaknya 3 medali warisan Raja Immortal Slayer. Dengan 6 dari mereka, basis kultivasi Anda akan menjadi lebih tak terduga daripada yang sudah ada. Diberikan beberapa waktu, Anda pasti akan berakhir sebagai tokoh teratas di surga Tusita kami, Godmeat Divisi ke-9. Seluruh kelompok pembudidaya muda menjadi sangat bersemangat. Tenang, kekuatannya sangat lemah, dan saya curiga bergegas ke sana tidak akan ada gunanya. Saya lebih suka menunggu orang ini datang kepada saya. Bagaimanapun, kita berada di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi kita pasti akan bertemu satu sama lain. Jika saya melepaskan beberapa aura medali saya, dia akan merasakannya dan berlari ke tangan saya. Aku akan membunuhnya, dan bahkan tidak akan memberinya penguburan yang layak. Bagaimanapun, saya adalah satu-satunya penerus yang sah dari King Immortal Slayer. Bahkan, aku akan melampaui dia. Tuan Muda Daun melambaikan tangannya, menghancurkan relik dewa yang merupakan rumah bagi lebih dari 10 miliar pembudidaya. Semua makhluk hidup di sana mati seketika. Tuan Muda Daun adalah pembunuh tanpa ampun yang tahu persis apa yang dia inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Terus berlanjut, dia berteriak, ada relik besar lainnya di depan. Bahkan ada beberapa Dragon Folk di sana. Mereka pasti dari surga 8 suku. Jangan biarkan salah satu dari mereka hidup. Sambil melolong, mereka bergegas maju untuk menyerang. Beberapa waktu kemudian, Yang Qi muncul dan melihat Rerun Mahadewa-Dewa. Bahkan tidak ada secarik pun kekuatan dewa yang tertinggal di dalamnya. Luar biasa, pikirnya, orang-orang ini sangat kuat. Senang, sepotong puing seukuran planet kecil melesat ke arahnya, bergerak dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang abu-abu dunia abadi. Yang Qi mengulurkan tangan dan meraihnya, menghentikan gerakannya. Setelah diperiksa, dia menyadari bahwa itu sangat kokoh, dan mengetuknya menyebabkan suara menggelegar seperti bel berbunyi. Ini dibuat dari baja Dewa Preheaven, namun mereka dengan santai menghancurkannya. Bahkan aku akan kesulitan memecahkan relik dewa seperti ini. Tapi mereka menghancurkannya sepenuhnya, dan bahkan menghapus wasiat kuno yang menjadi bagian darinya. Dengan itu, Yang Qi terus membayangi 72 penyusup. The Myriad Worlds Monarch Chart pada dasarnya adalah labirin ruang waktu yang sangat besar, tempat yang begitu kokoh dan tangguh sehingga bahkan Godmeat pun tidak akan mampu menembus labirin. Tapi sekarang, tempat itu hancur. Dan 72 pemuda itu pergi ke tempat-tempat yang Yang Qi tidak akan pernah berani datangi karena bahaya yang terlibat. Aku tidak percaya ada begitu banyak lokasi rahasia di sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Untuk semua maksud dan tujuan, saya tidak pernah melampaui wilayah perbatasan. Jelas, basis kultivasi saya terlalu rendah. Demi Immortals bahkan hampir tidak bisa menggores permukaan Myriad Worlds Monarch Chart. Penghancur bisa melangkah lebih jauh, dan Godmeat bisa menjelajahi kedalamannya. Mereka yang melampaui level Godmeat, dan berada di level Legiun Dewa, dapat mengungkap dunia yang lebih besar di dalamnya. Itu semua tergantung pada tingkat basis kultivasi seseorang. Oh, sebuah penghalang jatuh dan Yang Qi melihat dewa-dewa yang sangat besar di depan, diatur ke dalam area hukum magis yang sangat sulit dipahami. Saat ini, dia tidak berani menggunakan kekuatan dari medali warisan Raja Immortal Slayer. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menarik perhatian dan terbunuh. Untuk saat ini, dia hanya mengandalkan kecepatan sayap malaikatnya dan konstitusi surga yang bergerak. Sayang sekali saya tidak memiliki konstitusi yang menyusup. Lalu aku bisa bergerak tanpa menarik perhatian sama sekali. God Relic di depan berdenyut dengan kekuatan, dan lebih besar dari God Relic manapun yang pernah dilihat Yang Qi sebelumnya. Itu berbentuk seperti piringan, dan berwarna perak. Itu lebih besar dari puluhan ribu dunia abadi yang disatukan, dan saat perlahan berputar, itu berkilauan dengan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti harta ajaib, namun tidak. Sepertinya item dewa, tapi tidak. Tanpa diduga, itu adalah objek dari peradaban mekanik kuno. Dan itu berdenyut dengan aura Godmeat yang tak terhitung jumlahnya. Yang Qi tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang mungkin memiliki benda mengerikan seperti itu dari peradaban mekanik kuno. Siapapun itu, mereka sangat kuat. Bahkan saat Tuan Muda Daun dan teman-temannya mendekati benda itu, piringan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggelegar. Ini adalah markas Mevok. Siapa yang berani masuk tanpa diundang? Bertentangan dengan harapan, Mevok memiliki basis yang didirikan di Myriad Worlds Monarch Chart. Yang Qi sangat heran dia hampir pingsan. Biasanya, dialah yang mengejutkan orang,
Tetapi dalam kasus ini sebaliknya. Pesawat ruang angkasa besar yang tergantung di depannya tidak dapat dibandingkan dengan benda dewa manapun yang pernah dilihatnya. Setidaknya, selain dari Myriad Worlds Monarch Chart. 1. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pesawat ruang angkasa itu bukanlah harta magis. Dengan kru yang cukup besar, dan cadangan daya yang cukup, bahkan manusia dapat mengoperasikannya. Bagaimanapun, itu adalah sisa dari peradaban mekanik kuno. The Mevok telah mengubah pesawat ruang angkasa yang sangat besar ini menjadi pangkalan, dan pada saat ini, sejumlah patriark mereka terbang ke tempat terbuka, semuanya God Mites. Bahkan ada beberapa dewa inkarnasi divisi ketiga. Ada juga entitas kuno di dalam pesawat ruang angkasa yang begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk dinilai. Yang Ki sebelumnya telah beroperasi dengan asumsi bahwa dia telah mengamankan lebih dari 50% kendali atas Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Pesawat ruang angkasa raksasa melayang di sana berkilauan seperti roh dewa purba, turun ke dunia manusia untuk menyebarkan budaya dan peradaban. Perisai cahaya yang menyilaukan keluar darinya, menyebar ke segala arah untuk melindungi semua orang di dalamnya. Ketika Tuan Muda Daun yang beruntung melihat pesawat ruang angkasa itu, matanya berbinar karena terkejut. Aku tidak percaya itu sebenarnya adalah bagian dari penjelajah peradaban kuno. Yang kita tahu hanyalah bahwa pesawat ruang angkasa ini sangat besar. Dia tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya. Sebaliknya, Tuan Muda Daun berasal dari surga Tusita peringkat 33, dan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia akrab dengan peradaban mekanik kuno, yang memiliki sejumlah objek kuat yang mereka gunakan untuk mendominasi banyak surga, dan bahkan menantang legiun dewa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?